Pemirsa, heboh soal bea cukai menarik pajak di atas harga barang mewah. Belum lama ini tengah ramai di media sosial, pasangan suami istri yang diduga baru saja sampai ke tanah air pasca liburan. Dari video yang beredar, pasangan suami istri tersebut sempat berargumen dengan petugas bea cukai bandara terkait sebuah barang yakni tas branded yang diduga baru dibeli suami istri tersebut sepulang liburan dari luar negeri. Terlihat saat melalui mesin X-ray, petugas bea cukai mencurigai barang bawaan penumpang yang ternyata membawa sebuah tas branded mewah. Petugas sempat menjelaskan bahwa mereka harus membayar pajak atas barang bawaan penumpang tersebut, sebab harga dari tas tersebut sudah melebihi batas pembebasan bea masuk. Nah, ternyata ini kan ada invoice untuk tas ini ya. Harganya seharga 36.800 Hongkong dolar. Kalau dikursin di USD jadi 4.000. Dari video juga terlihat ada invoice untuk tas mewah tersebut seharga 36.800 dolar Hong Kong yang jika dikurs menjadi 4.000 US dolar. Namun penumpang pria kemudian mengaku bahwa tas tersebut dia beli seharga 1.000 US dolar. Penumpang pria diduga merasa rugi lantaran pajak yang harus dibayarkan lebih besar dari harga tas branded yang dibeli. Menolak membayar pajak, suami istri tersebut akhirnya memilih untuk merobek tas mewah miliknya di hadapan petugas karena diminta bayaran pajak yang jika dirupiahkan senilai 26 juta rupiah. Kalau gini Pak, saya nggak terima ya Pak, saya robek saja ya Pak, boleh Pak? Pak, saya robek aja Pak. Buang sampah. Ini langsung Pak. Video tersebut sontak menuai beragam tanggapan publik. Ada yang berkomentar perbuatan suami istri tersebut benar, namun ada juga yang berkomentar terkait pajak yang memang harus dibayar, mengingat penumpang tersebut sanggup membeli barang mewah, otomatis harus siap membayar pajaknya yang besar. Namun tak sedikit pula yang mengomentari perihal pajak bea cukai yang terlalu tinggi. Aku sih sangat kaget ya, karena dengan harga tas yang fantastis itu bisa-bisanya istilahnya tas harga itu dirobek dengan begitu saja gitu. Aku rasa sih itu reaksi sangat wajar karena mungkin aku juga pernah pengalaman ya, jadi harganya atau pajaknya tidak sesuai dengan yang diberikan kepada si pembeli gitu. Sebenarnya dia bisa beli barang itu, nah ya ikutin aja peraturannya mesti bagaimana, jangan kemudian malah kontroversial. Yang sempat viral kemarin yang ibu-ibu beli tas branded dirobek di bea cukai daripada dia suruh bayar pajaknya. Jadi tolonglah gitu bea cukai, tolong banget kalau misalkan barangnya jelas bukan ilegal, tolong jangan dipersulit, dipermudah aja. Kita udah ada invoice-nya, sudah ada bukti pembayaran dan lain-lain. Tuh kalau misalkan disuruh bayar pajak dan yang masuk logika, andai pun kita bayar pajak gitu. Berlibur dan membeli barang dari luar negeri saat ini memang semakin mudah dan juga digemari oleh masyarakat Indonesia. Namun perlu diingat bahwa ada konsekuensi pajak dan denda yang harus dipatuhi. Setidaknya peristiwa serupa pernah dialami musisi Cakra Khan. Belum lama ini melalui media sosial, Cakra mengurai pernah membeli jaket mahal seharga 6 juta rupiah. Namun lantaran pajak yang diminta melebihi harga jaket, Cakra akhirnya urung mengambil jaketnya. Gara-gara itu pula Cakra bahkan sempat dilaporkan pihak ekspedisi karena ditagih untuk segera menebus, namun ia tetap tak mau menggubris. Dalam curhatannya, Cakra menulis, "Lagi musimnya masalah bea cukai. Kemarin kemana aja gue udah 2 kali dan masalahnya sama, tiba-tiba didenda. Kalau case gue sampai lawyer FedEx sampai WhatsApp, nge-email, gue suruh bayar. Dan gue nggak mau bayar, ngapain? Jaket beli 6 juta, kudu bayar 21 juta. Cakra juga mengungkap jaket yang ia beli akhirnya hingga saat ini masih tertahan di sana. Beritanya rame banget di Twitter dan dialami sama artis ternyata udah lama, yaitu Cakra Khan. 2 kali dia beli barang dari luar negeri, ternyata disuruh bayar pajaknya mahal banget. Lebih mahal bayar pajaknya dibanding harga barangnya. Gua belum pernah ke luar negeri, tapi gue nih ada bayangan sekarang, gue orangnya gampang banget belanja gitu. Gue mikir kalau misalnya gue beli barang banyak dari luar negeri dan ternyata sampai Indonesia disuruh bayar lebih mahal gitu, wah
kacau sih. Lagi rame ya soal bea cukai gitu, para artis juga sekarang pada ngeluh beli barang yang nggak seberapa harganya tapi biaya pajaknya itu lebih mahal dari barang yang dibeli. Itu kalau menurut saya sih harus dikaji ulang lagi ya, maksudnya gimana nih, kenapa bisa kayak gitu. Dari kementerian juga maksudnya harus dilihat lagi kenapa bisa kayak gitu, harga yang kita beli lebih murah tapi pajaknya lebih mahal. Itu harus ditinjau ulang lagi sih supaya nggak ada pungli dan lain sebagainya, seperti itu sih. Namanya kita beli barang pasti pengen cari yang murah-murah tapi kualitas bagus gitu lah ya. Kalau misalkan pajaknya lebih tinggi daripada barang yang kita beli ya pasti sangat-sangat disayangkan gitu. Jadi mungkin itu salah satu reaksi yang dilakukan oleh Cakrakan. Di tengah isu pajak yang memanas, sebelumnya juga pihak Bea Cukai Bandara sempat menahan barang donasi dari Korea untuk sebuah sekolah SLB. Diketahui sekolah SLB tersebut mendapat bantuan alat belajar untuk tunanetra dari Korea, namun dimintai biaya ratusan juta oleh Bea Cukai Suta. Beritanya ini gak cuma Cakrakan nih, beberapa kali gue sempat dengar ada dari yang soal SLB barang-barangnya gitu buat sekolahan itu juga disuruh bayar mahal gitu, padahal ini buat bantuan sekolah gitu. Intinya tolonglah dipermudah. Mungkin dari gue itu aja kali, karena gue juga nanti kan pengen beli barang dari luar negeri gitu, ntar bingung kalau suruh bayar mahal. Di kehidupan apapun pasti ada oknum. Ya, bagaimana kemudian orang-orang yang terkait di situ aja bisa menyelesaikan secara baik-baik misalnya atau apa, jangan terjadi lagi, jangan jadi sering kejadian seperti itu. Tetap aja peraturannya tetap ditegakkan, jangan sampai ada oknum. Terus mungkin kalau ada hal yang memang harus ditindak ya ditindak. Itu aja sih, kita kan masyarakat juga ya, bisa berharap dengan peraturan. Unggahan tersebut sempat viral di media sosial. Diketahui donasi Korea tersebut sudah berada di gudang, bahkan kena denda perharinya dari tahun 2022. Netizen pun bersuara hingga berita tersebut menjadi viral. Dan akhirnya belum lama ini, Bea Cukai menyerahkan bantuan alat belajar SLB yang viral ditagih ratusan juta. Video saat penyerahan barang tersebut juga ramai dikomentari publik lantaran senyum para pejabatnya. Terima kasih Pak. Setelah kasus Bea Cukai dan pajak heboh, warganet pun langsung ramai menyoroti aset Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani. Dirjen Bea Cukai tersebut menjadi sorotan setelah disebut memiliki harta kekayaan yang menembus 50 miliar rupiah. Warganet pun banyak yang bertanya-tanya dari mana saja asal pendapatannya. Merujuk pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi, pemangku jabatan Dirjen Bea Cukai yang berstatus pegawai negeri sipil itu hartanya mentereng mencapai 51,8 miliar rupiah dari beberapa sumber kekayaannya. Ya, Bea Cukai belakangan mendapat sorotan tajam publik lantaran kebijakannya dinilai merugikan masyarakat. Bersamaan dengan isu pajak barang dan makanan yang mahalnya di luar nalar. Di jagat maya juga viral seorang bule asal Swedia menunjukkan bagaimana barang sejenis keju murahan saja di Swedia yang seharga di bawah 10.000 di Indonesia bisa mencapai 60.000 hingga 80.000 rupiah. Pungutan pajak super mahal ini pun jadi kontroversi di kalangan masyarakat, tak terkecuali selebriti. 60.000. Ini lebih parah lagi. Ini produk Swedia. Keju biasa aja di Swedia. Yang paling biasa di Swedia. Paling biasa. 80.000 untuk ini di Swedia, paling 20.000. Oh, iya. Produk Swedia itu, tapi di Swedia ini keju yang paling murah, paling gak ada rasa, paling hambar. Apalagi, satu lagi. Masa yogurt kecil 20.000 hampir. Sudah itu 5.000 paling. 5.000 paling. Padahal dari Perancis juga. Di sini tuh. Terus harganya Mahal pajaknya. apa? Mahal pajaknya. Iya, mahal pajaknya. Ya, jika bule yang tengah berada di Indonesia mengeluhkan terkekeh
Mengetahui jajanan murahan di Eropa yang rasanya hambar, tapi di Indonesia jadi super mahal. Presenter Raffi Ahmad di tengah usianya yang semakin matang, juga ogah mengoleksi barang-barang mewah seperti roda 2 dan roda 4 alias supercar lagi, karena mulai mengeluh harus bayar pajak. Terlebih kendaraan yang diparkir di garasinya jarang terpakai. Tapi untuk menjaga keseimbangan emosional semakin kita dewasa ini kan banyak belajar, Pi. benar ya. Banyak belajar. Dulu kan kita pasti kalau lagi muda, apalagi saat berjaya, wah lagi gini-gini aja. Iya. Wah kita ini, tapi kan Betul. semakin kesini kan kita makin kayak. Iya. Saya aja tadi cerita sama Kang Sule, Kang, kayaknya nih gue udah mulai nih, mobil, misalnya mobil ada 5, ada 10, jual lah, yang kepake juga cuma 1 sama 2. Iya. Bener nggak? Iya, saya mau udah lewat itu. Udah lewat masa-masa itu ya. Jual-jualin juga. Lantas mungkinkah fenomena pajak mahal ini mulai membuat selebriti berpikir untuk stop bergaya hedon? Pakai cuman 2 kali, foto doang, cuman buat ngeliatin ke orang kalau kita punya. Iya kan? Saya jual semua, Pi. Itu dijual semua? Iya, jual semua. Itu karena emang bener-bener udah. Ya buat apa, Pi? Tapi Buat apa? bener sih, Kang. Bener. Gue juga udah ngerasain gitu. Kalau dulu mah kan seneng ya, beli motor di garasi keren. Iya. Ada orang datang, wah nih mobil gue keren. Sekarang pikir-pikir kita pakai juga enggak. 100.000 bisa 2 minggu, Pi. Sehari 1,5 juta. Oh, bensinnya ya. Iya, belum apalagi ke bayar- Tambun ya. Iya, bayar tahunannya berapa? 40 juta. Iya kan? Mendingan bikin modal. Tapi memang proses pendewasaan itu yang membuat kita jadi jauh lebih bijaksana Ya. setelah kita melewatinya. Tapi kan ada fase, kalau kita nggak melewati fase itu, mungkin kita nggak punya Enggak. pemikiran seperti itu. Pasti kita akan happy-happy terus, itu senang-senang terus.